indah baraya ya. Ini adalah satu ruangan yang dimana ada satu lukisan bangunan di atas langit ya, beserta area depan. Di ruangan riadoh ini yang ada logo gelar ya, logo dari Pondok Pesantren Gelar. Berikut pintu yang terkunci gembok, dan pintu ini akses masuk menuju ke ruangan yang biasa dilakukan oleh Pangarsa Mama Gelar ketika riadoh ya. Adapun majelisnya di sebelah sana ya, itu adalah majelis yang seperti terapung ya di atas gunung baraya. Makom Karomah Pangarsa Mama Eyang Arnas mulai dibangun makam Eyang Uyut Anewi pada tanggal 3 Desember tahun 1917 ya. Pangarsa Mama Gelar karomah yang paling populer. Karomah itu sebenarnya Ya. kalau di-up dan dipandang oleh sebahagian ya kadang-kadang dianggap sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal. Oh iya. Tapi lah itulah yang disebut karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Mang AR akan berkunjung ke salah satu majelis patilasan ya, yang dimana majelis tersebut dibangun oleh seorang ulama besar, yakni Pangarsa Mama Gelar baraya. Beliau adalah Pangarsa Kiai Haji Zain Abdus Somad, seorang ulama karismatik dari Kabupaten Cianjur dan sahabat dari Pangarsa Mama Aang Nuh Gentur baraya ya. Jadi kenapa mengambil rute ke arah Gunung Dordar ini setelah kita berziarah ke Makom Karomah Pangarsa Mama Gelar yang berlokasi di area Pondok Pesantren Gelar? Alangkah lebih baiknya baraya bisa berkunjung ke salah satu majelis yang dibangun oleh Pangarsa Mama Gelar. Ketika itu mungkin Mama pernah tirakat dan juga riadoh di sini ya. Tapi wallahu a'lam, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari duriah beliau yang akan kita lakukan bersama Kang Aam ya. Oke baraya, jadi lokasi majelisnya ada di sebelah sana ya. Dari sini terlihat di sana ada satu bangunan dan juga majelis yang lumayan cukup besar di sebelah sana ya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk proses perjalanannya diberikan kelancaran dan alhamdulillah ya. Meskipun majelis ini berada di tengah-tengah hutan yang berlokasi di atas Gunung Dordar baraya ya. Tapi ketika acara Haul ataupun Maulid Nabi Rojaban sering ramai ya di daerah sini. Meskipun sekarang kita bisa melihat ya, aksesnya hening sepi ya, Masya Allah, dan alhamdulillah ya. Jadi tidak bisa dipandu dengan Kang Nedi ya. Jadi Kang Nedi ini salah satu pengurus di area Masjid Dordar ini baraya. Berhubung beliau sedang ada pekerjaan dan saya ditemani oleh masyarakat sekitar ya. Oke baraya, seperti ini keadaannya dan alhamdulillah Mang AR sudah meminta izin kepada ahli wilayah dan juga duriah dari Pangarsa Mama untuk meliput keadaan di majelis yang berada di Gunung Dordar ini baraya. Oke ya. Untuk jalannya seperti biasa ya, kalau misalkan berada di tengah-tengah hutan ya seperti ini baraya.
Jadi diisarahkan ketika Anda berkunjung, alangkah lebih baiknya supaya perjalanannya bermanfaat untuk berziarah dulu ke makom Pangersa Mama Gelar ya. Karena beliaulah yang membangun masjid ini yang berada di atas Gunung Dordar ini Baraya. Mudah-mudahan setelah kita berziarah, niatkan hanya karena Allah semata untuk membacakan doa-doa, bertawasul kepada Sohibul Makbaroh Pangersa Mama Gelar ya. Oke. Itu naon Kang di palih ditu? Oh. Oke, Baraya ya. Di sini ada beberapa bangunan dan juga majelis ya. Dalam tahap renovasinya Kang ya? Belum beres ya. Ini ada satu tempat yang dimana tempat ini mungkin dipersilahkan untuk yang menginap atau di tempatnya gak Kang ini Kang? Oh, saung ya. Kita lihat ke area dalam sebelum menuju ke area majelis yang sebelah sana. Kita akan melihat dulu ke arah sini Baraya. Ini tempat apa gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada satu saung yang dimana ada lambang Mama Gelar ya, Hajas Cianjur Jabar Indonesia. Dan ya mungkin ini seperti tempat tinggal ya Kang ya, ketika acara haul ataupun acara peringatan hari raya besar Islam ya Kang. Mungkin bisa beristirahat di daerah sini, dan tempat duduk yang sudah mungkin harus sudah diganti ya. Oke Baraya, jadi sebelum kita menuju ke area majelis, kita akan melihat dulu ya, ini ada apa di sini. Karena di sini seperti ini Baraya ya, admin akan menjelaskan sebelum kita merujuk kepada sejarah dan juga proses pembangunan Masjid Dordar ini dan apa yang dilakukan oleh Pangersa Mama Gelar ketika berkholwat atau tirakat di sini. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya bersama Kang Aan ya, selaku Duriah dari Pangersa Mama. Dan juga ini ada apa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mungkin lebih ke tempat riadoh ya, mungkin ya. Mungkin dahulu Pangersa Mama Gelar riadoh di sini, tirakat tentunya ya. Jadi yang dimaksudkan riadoh itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir di tempat yang sunyi dan sepi untuk lebih khusyuk ketika berdoa dan juga beraurat ya. Adapun di samping kiri dari bangunan riadoh ini ada satu pohon beringin ya, beringin yang sangat besar sekali. Wow. Oke. Ya, ini adalah bangunan kamar tempat riadoh ya Baraya. Oke, setelah kita melihat keadaan di area kamar tempat riadoh, di sebelah sana ada toilet dan juga saung. Berikut majelis yang besar sekali yang terletak di atas Gunung Dordar Baraya. Wow. Ya, jadi kalau Baraya ingin berkunjung ya untuk melihat bil barokah tentunya, jika ingin diantarkan Anda bisa menghubungi atau berkunjung ke Kang Nedi ya, selaku seseorang yang diberikan tugas kepengurusan dari Majelis Gunung Dordar ini ya. Ini ada tangga yang dimana tangga ini lumayan cukup tinggi untuk menuju ke arah Majelis Gunung Dordar ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Pangersa Mama Gelar. Assalamualaikum ya Rizalul Gaib. Assalamualaikum ya Ahla Gaib. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Waman hawlakum min amwatil muslimin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un. Wa inna insyaallahu bikum lahikun bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya Baraya, lumayan ya, meskipun tangganya tidak sebanyak yang berada di Cikundul atau di tempat area makom karomah yang lain, tapi lumayan. Ini ada satu kohkol besar Baraya ya. Wow, ini mungkin kohkolnya masih alami dan masih tempo dulu ya. Kita dengarkan. Waduh, Masya Allah, masih keras suaranya ya, tapi udah usang dan sudah lama mungkin ya kohkolnya. Oke Baraya ya, bisa kita lihat satu kohkol yang besar yang sudah kuno, yang dipergunakan oleh Pangersama Magelar dahulu, mungkin untuk memperingatkan santri-santri beliau ketika akan melaksanakan sholat ataupun mengaji ya. Dan saat ini kita sedang berada di atas majelis yang berlokasi di Gunung Dordar Baraya. Oke, bisa sahabat lihat ya, masjid ini berada di atas puncak Gunung Dordar Baraya. Tuh Baraya, subhanallah, alhamdulillah ya. Wow, indah sekali ya ketika Anda berkunjung ke majelis ini, apakah itu mau aurad khusus ataupun ingin berzikir dan juga napak tilas Pangersama Magelar ya, untuk mengenang jasa beliau sebagai seorang alim ulama yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam tentunya di Kabupaten Cianjur, dan nama beliau terkenal hingga ke mancanegara atas kesolehan dan karomah yang beliau miliki ya. Subhanallah, beliau adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan setitik daripada luberan keberkahan itu sendiri Baraya. Oke ya, di arah samping kiri, kanan, atas, bawahnya itu adalah alam Baraya ya. Subhanallah, dan juga seperti biasa ya, kalau misalkan kita hendak pergi ke Cianjur, ketika Anda berziarah ke Pangersama Magentur ya, suka ada pohon palem. Ini ada pohon palem yang sangat tinggi sekali Baraya. Ya, di situ ada masyarakat yang memandu kita, berhubung Kang Nedi tidak bisa memandu kita untuk menuju majelis Mama Gelar ini ya. Oke ya Baraya, indah sekali. Oke Baraya, sambil ngeriwayat dan juga berjalan, kenapa gitu kan, mungkin ada yang belum tahu riadoh itu apa, kholwat itu apa, tirakat itu apa gitu ya. Jadi yang dimaksudkan yang pertama itu riadoh Baraya ya. Jadi riadoh itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak aurad zikir di tempat-tempat yang sunyi ataupun di tempat-tempat yang tenang, intinya seperti itu ya. Supaya apa gitu kan, sebenarnya aurad itu bisa dilakukan di mana saja, di majelis silahkan, di madrasah silahkan, cuma gitu kan, kenapa ulama-ulama dahulu lebih memilih tempat-tempat di atas gunung untuk melakukan aurad ataupun zikir? Dikarenakan ketika berada di atas gunung, jauh dari keramaian, sunyi dan juga sepi, lebih khusyuk ketika berzikir dan lebih dekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana beliau mengajarkan kepada kita untuk napak tilas jejak beliau ya, supaya kenapa gitu kan, beliau sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah hingga sampai saat ini, ketika haul ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat di mancanegara ingin bil barokah berziarah kepada beliau, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh para muhibin-muhibinnya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Masya Allah. Dan kenapa kita harus memuliakan alim ulama ya? Al-kurama fa innal ulama indallahi kurama Baraya. Muliakanlah para alim ulama, karena alim ulama adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kenapa kita harus berziarah? Man jarol ulama faka'an nama jaroni, wa man jaroni faka'an nama jarullah. Jadi alim ulama itu adalah warisan dari para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ketika kita tidak bisa berziarah ke Madinah untuk berziarah kepada baginda Nabi ya, yang menjadi perwakilan
dan warisan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah alim ulama, guru-guru kita baraya. Maka dari itu jarahilah mereka sebagai bentuk rasa syukur dan juga rasa tasakur binikmah ya, karena beliau ini sudah bergerak mengajarkan ajaran agama Islam kepada kita, kepada sepuh-sepuh kita, hingga kepada kita saat ini ya. Alhamdulillah, kalau tanpa mereka kita ini bukanlah apa-apa ya. Ini adalah satu ruangan yang dimana ada satu lukisan bangunan di atas langit ya, beserta area depan. Di ruangan riadoh ini yang ada logo gelar ya, logo dari Pondok Pesantren Gelar, berikut pintu yang terkunci gembok, dan pintu ini akses masuk menuju ke ruangan yang biasa dilakukan oleh Pangersama Magelar ketika riadoh ya. Adapun majelisnya di sebelah sana ya, itu adalah majelis yang seperti terapung ya di atas gunung baraya. Samping majelis ini adalah hutan belantara baraya ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan juga di sebelah sana ada tempat aurat juga mungkin ya, yang persilahkan untuk para muhibin ziarah. Dan juga ada beberapa pohon untuk nyadap gula mungkin ya. Ya, kalau di lembur saya ini biasanya untuk nyadap ya. Seperti ini keadaannya, alami beraya ya. Ini ada toilet juga, tapi mohon maaf ya, toiletnya tidak ada airnya berhubung kemarau panjang beraya. Oke ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, dan untuk baraya yang ingin berkunjung, silahkan Anda bisa langsung saja berkunjung ke Pondok Pesantren Gelar untuk berziarah ke Pangersama Magelar. Yang berlanjut, Anda bisa mengunjungi majelis Mama Gelar yang berada di Gunung Dardar ini dengan suasana panorama alam yang begitu indah sekali ya. Oke. Ya, seperti ini keadaannya. Oke baraya, untuk lebih pasti dan semoga bisa bermanfaat untuk kita akan dengarkan riwayat sejarah daripada majelis Mama Gelar yang berlokasi di Gunung Dardar ini bersama ahla wilayah dan juga duriah dari Pangersama Magelar, yakni Pangersa Kang Aam ya. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan dan meriwayatkan sejarah di balik majelis Mama Gelar ini yang berlokasi di atas puncak Gunung Dardar beraya. Masya Allah. Oke baraya, jadi setelah kita berkunjung ke Gunung Dardar, alhamdulillah ya, di sini ada satu makom karomah baraya. Kita akan melihat dan bersilaturahim ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke baraya, di sini tertera makom karomah Pangersama Eyang Arnas. Mulai dibangun makam Eyang Uyut Anewi pada tanggal 3 Desember tahun 1917 ya. Luar biasa sekali ya baraya ya. Oke baraya, ini ada satu makom yang besar ya. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya safatallah ya ahla la yamutu abada biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya Pangersama Eyang Arnas wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan ini ada tempat tawasulnya. Berikut satu makom karomah Pangersama Eyang Arnas ya. Jadi mungkin beliau ini seorang ulama abad 18 dan satu kurun mungkin sama Pangersama Mama Gelar ya. Wallahu a'lam baraya. Ini makamnya besar sekali. Dan kita hanya bisa mereview dari sini saja baraya ya. Masya Allah. Dan untuk baraya sebelum menuju ke Patilasan Mama Gelar majelis Gunung Dardar ya, alangkah lebih baiknya untuk
bersilaturahim dulu ke pangarsa Mama Eyang Arnas untuk bil barokah tentunya ya, dan bertawasul di sini. Masya Allah. Jadi pondok pesantren Gelar ini berlokasi di Kampung Gelar, Desa Petei Conong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah gapura dari pondok pesantren Gelar tersebut ya. Oke, dan bagaimana situasi keadaan di pondok pesantren Gelar ini? Jangan kemana-mana, mari kita sama-sama saksikan. Oke sahabat, sekarang saya akan langsung menuju ke pondok pesantren Gelar ya. Bagaimana situasi dan juga keadaan di dalam pondok pesantren ini. Karena pondok pesantren Gelar ini adalah salah satu pondok pesantren salafi yang sepuh ya. Setelah dari pondok pesantren Gentur, pondok pesantren Ciharashas, pondok pesantren Kandang Sapi, dan pondok pesantren Gelar ini adalah salah satunya adalah pondok pesantren yang sepuh ya. Sudah lama istilahnya dan sekarang masih berjalan aktivitasnya seperti biasa. Adapun santri-santri yang pondok pesantren di Gelar ini banyak sekali. Dan bagaimana situasi dan juga keadaan di pondok pesantren Gelar saat ini bisa Anda lihat ya. Kita akan langsung menuju ke area dalam dari pondok pesantren Gelar ini. Oke. Bisa Anda lihat ya, itu ada beberapa anak santri. Kemana Jang? Oh iya, dan itu di paling mana madrasahna? Oh paling itu, mangga. Yuk mangga Jang. Itu ada beberapa anak santri ya yang ingin ngaji. Dan ini adalah salah satu masjid ataupun akses masuk menuju ke makom Mama Gelar. Dan di dalam makom ini ada beberapa makom keluarga juga. Makom pangarsa Mama Gelar ya. Dan ini adalah pintu arah masuk dari arah samping. Itu ada satu pintu menuju arah masuk ke makom, dan ini adalah masjid yang bisa menuju makom juga. Oke, kita lihat di area samping depan pesantren Gelar ini. Dan sebelumnya di sini saya sudah meminta izin kepada Kang Aam selaku cucu dari pangarsa Mama Gelar ya. Oke, dan ini adalah salah satu bangunan ataupun pondok tempat biasa anak-anak santri itu mengaji ya. Ini bisa dilihat, selamat datang di pondok pesantren Gelar. Ini adalah salah satu apa ya? Ini mungkin bisa disebutkan kobong ya. Ini kobong-kobong tempat anak-anak santri yang mengaji di pondok pesantren Gelar ini. Oke, dan ini adalah masjid untuk dari pondok pesantren Gelar ini yang ingin melaksanakan sholat ataupun berzikir. Ini adalah area samping depan dari masjid Gelar ini ya, bisa Anda lihat. Oke, dan ini adalah review terupdate tentang bagaimana situasi dan juga keadaan di pondok pesantren Gelar. Dan pondok pesantren Gelar ini adalah salah satu pondok pesantren yang sangat terkenal di Kecamatan Cibeber ini. Bagaimanakah riwayat hidup dan juga perjuangan pangarsa Mama Gelar dalam menegakkan ajaran agama Islam di Kecamatan Cibeber ini? Kita langsung bertemu ke Kang Aam selaku dari cucu dari pangarsa Mama Gelar ini. Dan rumahnya itu ada di sebelah sana. Sekarang kita akan langsung menuju ke rumah dari pangarsa Kang Aam selaku cucu dari pangarsa Mama Gelar. Kita akan bertanya bagaimanakah proses dan juga riwayat Mama Gelar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Kecamatan Cibeber, khususnya dari Kabupaten Cianjur ini, dan juga beberapa karomah yang dimiliki oleh Mama Gelar. Dan karomah itu jadi sebuah kelebihan yang tidak bisa dimengerti dengan akal, tapi hanya bisa dijawab kelebihan tersebut hanya dengan dasar keimanan kita. Oke sahabat, dan ini adalah rumah dari Kang Aam selaku cucu dari Mama Gelar.
Dan sebelumnya saya sudah dipersilahkan dan memohon izin untuk mereview tentang Pondok Pesantren Gelar ini dari beliau ya. Dan alhamdulillah karena kebaikan hati dari Kang Aam selaku cucu dari Mama Gelar memperbolehkan saya untuk memperkenalkan dan mengeksplor tentang Pondok Pesantren Gelar, bagaimana Mama Gelar memperjuangkan ajaran agama Islam di Kampung Gelar ini, khususnya Kecamatan Cibeber, Desa Pete Condong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang saya akan menuju ke saung yang biasa Kang Aam biasa untuk sendiri di sini. Itu adalah Kang Aamnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Damang. Sehat-sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Aam lagi ngapain di sini? Ini lagi niis, Kang. Lagi niis di sini, Kang. Mohon izin sebelumnya. Siap. Saya dari channel YouTube Ahli Riwayat, Kang, ingin mengeksplor tentang Pondok Pesantren Gelar. Jadi banyak subscriber juga yang menyarankan untuk mengeksplor beberapa pesantren di Cianjur, khususnya Pondok Pesantren Gelar tersebut kan istilahnya pondok pesantren tersepuh ya Kang, kalau nggak salah ya? Bagian lah. Oh, sebagian dari pondok pesantren sepuh di Cianjur ya. Jadi Kang, karena gini, yang dianggap pesantren sepuh di Cianjur itu adalah Gentur. Oh, Gentur. Gentur, terus Kandang Sapi, Ya. Ciharasas. Itu karena Gelar juga salah satu murid Pangersa Mama Gentur. Oh, murid Pangersa Mama Gentur. Iya. Tapi ya memang meskipun seperti itu, pesantren Gelar itu berdirinya tahun 1932. 1932. 1932. Masih era penjajahan ya? Hampir, ya, Hampir, benar. ya? Oh, era penjajahan iya, itu. iya. Oh ya. Dan di sini Kang, saya mohon izin barangkali bisa meriwayatkan sejarah singkat dari Pondok Pesantren Gelar ini, terutama dari Pangersa Mama Gelar dalam mengajarkan ajaran agama Islam di Kampung Gelar ini, khususnya Kabupaten Cianjur, Kang. Alhamdulillah. Jadi gini, pertama Gelar itu adalah ininya apa ya, kakeknya Pangersa Mama Gelar. Oh, pendirinya. Bukan pendirinya, itu riwayat silsilah ininya. Oh, ya, penyebaran silsilah agama. Silsilah penyebaran ajaran agama di Islam. wilayah Desa Peti Condong ini. Iya, iya, Pertama itu Pangersa Eyang Anewi. Eyang Anewi. Eyang Anewi, terus ke Mama Haji Ibrahim. Iya. Mama Haji Ibrahim, terus ke Mama Haji Sobandi. Ya. Mama Haji Sobandi itu ayahnya Mama Gelar. Oh, ayahnya Mama Gelar. Ya. Oh, Eyang Haji Sobandi ya. Mama Haji Sobandi. Mama Haji Sobandi. Ya, itu makbarohnya sekitar 300 meter dari pesantren Gelar. Kurang lebih. Makbarohnya ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi adanya di Masjid Jami di sana. Oh. Nah, iya. Yang pertama mondok di Mama Gentur itu Mama Haji Sobandi. Yang pertama mondok dari Mama Gentur. Di Mama Gentur. Masya Allah. Iya. Itu Mama Haji Sobandi. Nah, setelah beliau mengajar ini itu, putranya lah yang diteruskan ke sana, yaitu Pangersa Mama Gelar. Oh, iya Mama Kang. Gelar mondok juga di Gentur. Oh, itu Mama di Abuya Qadir. Oh, di Abuya Qadir. Abuya Qadir itu diasuh oleh Mama Haji Satibi yang pada waktu itu belum punya anak. Oh, Gitu. iya. Jadi didikan Mama Satibi plus Abuya Qadir itu, tapi Abuya Qadir itu kalau nggak salah putra dari Mama Kurtubi. Oh, iya. Alok lah. Aloknya. Bahasanya. Dan ini Kang, kalau nggak salah itu kan Mama Gelar itu sahabat dekat dengan Mama Aang Nuh. Nah, betul. Benar atau ya, tidak, Kang? Benar. Oh, karena iya. pas waktu di Gentur, mungkin itu seangkatan. Ya. Terus berhubung Pangersa Mama Gelar juga ditikahkan dengan keluarga Gentur. Oh. Putra Abuya Qadir itu. Iya, jadi masih ada keterikatan keluarga dengan Gentur ya? Dengan Gentur, dengan istrinya itu. Oh, iya. Istrinya itu keluarga Mama Gentur. Jadi istrinya itu kalau ke Mama Gentur itu, kalau nggak salah Mamang apa ya. Oh, iya. Gitu. Dan ini Kang, khusus buat Akang sendiri
Berarti Akang itu cucu atau anak dari Mama Gelar? Cucu. Oh, cucu dari Mama Gelar. Masya Allah, mudah-mudahan berkah buat semuanya ya. Dan sekarang saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Kang Aam selaku cucu dari Mama Gelar ya. Jadi mengenai tentang karomah Mama Gelar yang paling populer, Kang. Paling populer ya? Iya. Pengarsa Mama Gelar, karomah yang paling populer. Karomah itu sebenarnya Ya. kalau di-up dan dipandang oleh sebahagian ya kadang-kadang dianggap sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal. Oh iya. Tapi lah itulah yang disebut karomah. Iya ya. betul. Jadi yang disebut karomah ya memang nggak masuk akal Tidak kebanyakan. masuk akal. Hanya bisa dijawab oleh keimanan kita saja ya, Kang. kita. Ya, Iya. dan bagian daripada kehendak Allah. Nah, iya. yang paling viral itu pengarsa Mama Gelar itu pernah itu membawa sebuah santrinya, Iya. saya agak lupa namanya. Iya. Itu kalau nggak salah di Majelis Tamak Baya. Iya. Itu di Majelis Tamak Baya kata pengarsa Mama, Abah apa itu lupa ya. Iya. Itu dikisahkan oleh pun bapak. Kata pengarsa Mama, "Bah sini." Ya Mama, merem. Sorban pengarsa Mama itu dikebelakangin. Iya. Gitu. Nah, pegang ini sorban. Dipegang. Nah, setelah dipegang, merem. Dikarenakan merem, itu hanya kerasa angin kencang. Iya. Ya, secara perasaannya dibawa terbang. Oh, terbang kan? Secara perasaannya. Secara perasaan. Karena kan beliau tidak buka mata. Oh, kan cuma iya, kerasa angin kencangnya itu nabrak gitu. Iya. Gitu. Nah, di suatu tempat pas turun, buka mata, buka. Nah, pas dibuka itu lagi ziarah di salah satu putra dalam Cikundul. Oh, Gitu. Iya. Itu memang di biografi di kisahnya ada, cuma agak lupa ya Iya. itu tempat ziarahnya apa. Itu. Nah, setelah beres ziarah, yuk kita naik lagi. Merem lagi, megang. Itu pun tidak tidak kelihatan terbang, cuma kerasa angin. Kerasa angin ya. Kerasa angin karena kan disuruh tidak buka mata. Buka mata ya. Nah, pas sampai lagi, buka. Ini di mana Mama? Kata itu yang Iya, diajak. iya. Kata Mama, ini di pesugihan Gunung Kawi. Masya Allah. Gitu. Itu Gunung Kawi di mana, Kang? Kalau nggak salah Gunung Kawi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa sekali ya. Nah, setelah itu kata Mama, kita hancurkan tempat ini. Iya. Nah, pada waktu itu banyaklah yang dihancurkan, tapi dalam arti kata hancurkan seperti batu itu di ubrak-abrik lah. Diobrak-abrik ya. Bukan kayak bom gitu Iya. dihancurinnya. Intinya untuk menghancurkan area pesugihan Area lah supaya pesugihan tidak itu. dikunjungi oleh banyak orang. Nah, pada waktu itu pesan terakhirnya kata Mama, ini tempat pesugihan dari sekarang itu nggak terlalu mujarab. Bahasanya nggak terlalu. Nggak Ya. terlalu mujarab. Nggak terlalu mujarab. Memang sebelumnya kayaknya gitu, kayaknya Bim Salabim. Ya, cuma setelah itu nggak bakalan terlalu mujarab. Iya. Tapi meskipun pada sekarang ya dikunjungi, tetap dikunjungi. Iya. Ya mungkin yang berhasilnya paling beberapa persen lah. Oh, Gitu. iya. Nah, setelah itu, yuk kita pulang lagi. Kita untuk mengikuti berjamaah subuh di Majelis Tambak Baya itu. Maka iya. dipegang lagi, merem. Merem lagi. Ya, itu jelang subuh udah ada di Majelis Tambak Baya. Majelis Tambak Baya. Nah, itulah. Itu yang populer. Iya. Dan saya amati dari beberapa karomah itu yang lebih wah itu yang seperti Oh itu. iya, mungkin banyak karomah yang dimiliki Mama Gelar. Banyak, ya? Cuma salah satu dari karomah yang paling populer yaitu Itu, mungkin ya, ya. ke Tambak Itu juga Baya. karomah Mama itu memang udah dirangkum di channel saya kan. Oh, Akang YouTuber juga. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kita kan dakwah sekarang ya, Iya. dakwah bil medsos, Iya. dakwah secara langsung. Oke. Ya biar daya sebarnya kita lebih luas. Oh iya. Channelnya itu Ang Aam MDH. Aang Am MDH. Oke, di sini saya akan memberitahukan kepada para sahabat media ataupun para sahabat ahli riwayat, ternyata cucu daripada Mama Gelar ini memiliki
channel YouTube juga. Ya. Nama channelnya yaitu apa? Ang Aam Gelar. Ang Aam MDH. Aam MDH. Tahu sejarah tentang Mama Gelar ataupun kisah-kisah yang lain mungkin yang kan? lain banyak ya. Oh banyak juga. Jadi tidak khusus dengan kisah Mama Gelar aja? Enggak, karena kita juga ingin mengangkat kisah-kisah ulama-ulama yang ada di Nusantara. Alhamdulillah. Jadi intinya riwayat para ulama itu jangan sampai terhapus oleh zaman mungkin ya. Ya. Oke. Ya. Karena nantinya bisa kita menjadikan itibar untuk ternyata orang yang dekat dengan Allah itu bisa seperti ini. Masya Allah. Gitu. Iya. Meskipun pada dasarnya tujuan itu ya ketika ibadah nggak ada. Ya cuma pada akhirnya Allah ngasih sesuatu yang wah karena ibadah kita yang mukhlis. Masya Allah. Jadi yang mukhlis ya. Jadi bagi Anda para sahabat media yang ingin berkunjung ke channelnya Kang Aam selaku putu dari Mama Gelar, nanti saya akan cantumkan di link deskripsi untuk channel beliau ya. Ya mungkin Akang hanya ini saja yang saya bisa tanyakan ke Akang. Sebelum dan selebihnya saya mohon maaf dan saya memohon izin untuk mereview tentang situasi dan juga keadaan di Pondok Pesantren Gelar ini dan di lain-lain juga, dikarenakan kan Pondok Pesantren Gelar ini adalah salah satu pondok pesantren sepuh salafi asli mungkin Kang ya. Ya bagi Anda juga yang ingin memesantrenkan anaknya dan juga saudara ataupun kerabatnya, bisa langsung menuju ke Pondok Pesantren Gelar. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan atas kesalafian dan ilmunya di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Kang, sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Kang. Waalaikumsalam. Oke sahabat ahli riwayat dan juga sahabat media dimanapun Anda berada, hanya ini saja yang bisa saya tampilkan. Mohon dan kurangnya saya memohon maaf. Apabila Anda yang ingin tanya-tanya ataupun komen tentang bagaimana situasi dan juga keadaan dari Pondok Pesantren Gelar ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan saya mengingatkan kembali bagi Anda yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan riwayat para ulama dan juga Pondok Pesantren Salafi akan terus dikenang sepanjang masa dan akan selalu memberikan manfaat yang baik. Jaga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Admin izin pamit, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.